Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu kembali lagi di kegiatan Rabu Cerita. Rabu Cerita kali ini spesial karena kita akan membacakan cerita dari Kabupaten Tebo ya. Di sini ada buku kumpulan cerita rakyat Tebo karya Ibu Siti Mariani SPD. Ini kebetulan ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari jadi Kabupaten Tebo yang keberapa? Ke-23, benar ya. Jadi ulang tahun Tebo yang ke-23 ini spesial Ibu akan bacakan cerita rakyat dari Kabupaten Tebo. Jadi dari daerah kita sendiri ya. Siap nggak? Ya. Mau dengar? Mau. Oke, kalau mau dengar, Ibu akan bacakan dulu judulnya. Ini banyak sekali pilihan judulnya ya. Salah satunya adalah Tung Tung Gasing. Pernah dengar cerita ini? Ya. Kalau belum pernah, ya, tolong didengarkan dengan seksama. Siap ya? Pada zaman dahulu, di daerah pinggir sungai, ada desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Mereka biasanya bertani di seberang desa melewati sungai. Jarak yang jauh dari rumah ke tempat mereka bertanam padi dan sayur mayur menyebabkan mereka harus meninggalkan rumah di desa dan membuat pondok kecil di dekat sawah atau lahan pertanian mereka. Terkadang beberapa dari mereka pulang ke desa untuk membeli perlengkapan masak atau menjual hasil sawah dan tani mereka. Sebagian ada juga yang pulang saat sore hari. Suara jangkrik menandai hari sudah mulai malam. Semua burung terbang menuju sarang. Para petani yang di ladang sebagian pulang ke desa. Termasuk satu keluarga yang memiliki seorang putra yang masih kecil dan belum balik. Putra mereka tidak pernah mau diajak ke ladang. Kerjanya hanya bermain sepanjang hari di desa. Udara subuh yang dingin tidak membuat malas emak dan ayah Kulub untuk melangkahkan kaki mereka kembali ke ladang. Jarak yang jauh terkadang membuat mereka harus berangkat sebelum matahari terbit. Dengan susah payah, emak membangunkan putranya itu. Kulub sangat enggan untuk bangun. Ia bergelung dengan kain sarungnya. Udara dingin membuatnya semakin malas. Lub, emak dan ayah akan ke ladang. Bangunlah dulu, kata emak seraya menggoyang-goyangkan badan anaknya. Kira-kira Kulub bangun gak nih? Dibangunkan emak ya? Ya. Ada yang malas bangun pagi? Tubuh Kulub menggeliat malas. Dengan berat hati, si Kulub membuka matanya. Iya, Mak, pergilah, aku masih mengantuk, katanya dengan menggerutu. Kulub, nanti siang kalau engkau lapar, pergi ke pondok, kita di ladang ya. Mak tidak bisa mengantar makananmu, pinta emak kepada putra sematawayangnya. Aku tidak mau, Mak, aku ingin makan di rumah, rengek si Kulub kepada emaknya.
Emak kan lagi kerja. Kalau emak tidak mengantar nasi ke rumah, nanti kerjaan emak tidak selesai-selesai. Jelas emak kepada si Kulub. Aku tidak mau makan kalau tidak di rumah, kata si Kulub makin keras. Kemudian ia menarik kain menutup seluruh tubuhnya. Emaknya yang hanya bisa diam melihat putranya itu, Kulub tidak pernah membantu kedua orang tuanya. Kerjanya selalu bermain saja. Karena rasa sayang kepada anaknya, emak setiap hari harus mengantarkan makan siang anaknya. Musim panen telah tiba. Pekerjaan di ladang begitu melelahkan. Emak dan ayah bekerja hingga hari mulai gelap. Ketika malam hari, emak berpesan kepada Kulub, "Lub, siang emak tidak bisa mengantar nasi. Kamu ke ladang saja," pesan emaknya. "Aku tidak mau," kata Kulub yang masih bergelung di kain selimutnya. Tidak ada rasa kasihan melihat kedua orang tuanya yang telah lelah bekerja seharian. Emak bingung bagaimana agar anaknya mau pergi ke ladang dan membantu pekerjaan mereka. Ia berunding bersama suaminya malam itu. "Ayah, bagaimana cara kita memberi pelajaran kepada anak kita ini?" tanya emak kepada ayah. "Biarlah dia masih anak-anak, kalau sempat engkau antar nasi untuknya," bela sang ayah. Beberapa hari ke depan ini, pekerjaan di ladang masih banyak. Padi dan beberapa sayuran harus cepat dipanen. Kalau tidak, akan habis dimakan musuh. Seru emak dengan bingung. "Kita juga harus menginap di ladang. Bagaimana Kulub tidak mau diajak ke ladang?" gumam emak semakin bingung. "Bolehlah sekali-kali kita kasih pelajaran buat dia. Besok tidak usah diantar nasi, sehingga kalau lapar dia akan menyusul kita ke ladang," usul ayah kepada emak. Keesokan harinya, emak ingin membuat pelajaran bagi Kulub. Diletakkannya abu sebagai pengganti nasi dan arang sebagai lauknya di atas piring. Ia tersenyum seraya bergumam, "Engkau pasti sangat terkejut nanti," gumamnya pelan seraya meninggalkan rumah untuk bergegas ke kebun. Matahari mulai memancarkan panasnya. Hari sudah mulai siang. Kulub berlari pulang ke rumah untuk makan. Ia sangat lapar karena bermain seharian. Alangkah terkejutnya si Kulub ketika melihat si tudung saji di dalam piring teronggok arang kayu hitam dan abu. Kulub merasa sedih. Mengapa emak begitu jahat memberinya arang kayu dan abu? Jadi ini adalah cerita yang sehari-hari ya terjadi di sekitar kita. Betul nggak? Coba emak dan ayah Kulub itu kerjanya ngapain? Bertani sama nggak dengan ayah dengan ibu kamu? Nah, yang kamu lakukan di rumah apa? Main. Persis sekali, persis. Yang kegiatannya ini persis dengan yang kamu lakukan. Sudah main, balik main lah, lapar. Nah, jadi besok kalau ada yang seperti ini, misalnya punya waktu luang, ya, libur, emak dengan ayah ada kerjaan, tidak mau ikut ke kebun, besok jadi burung seperti Tungtung Gasing nih. Mau enggak? Nah, cerita ini mengajarkan bahwa kamu sebagai anak-anak di rumah, kalau ada waktu luang, tolong orang tuanya dibantu.
Tidak ikut ke kebun, bantu di rumah. Apa yang bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan. Betul Kak Randy? Arkan? Jadi pesan moralnya bahwasanya kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Bukan menyusahkan orang tua. Seperti Kulub ini, malas bangun, tidak mau bantu ayah dan ibu. Sekali lagi, ya, Ibu ucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tebo. Semoga kedepannya Kabupaten Tebo semakin sukses, ya, semakin berkembang, semakin maju. Anak-anaknya, generasi mudanya semakin bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Kita akan jumpa lagi, ya, pada Rabu depan dengan cerita yang baru, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.